Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi di dalam video saya terkait dengan mata kuliah marketing manajemen. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pertemuan P yang kesekian ya. Setelah yang terakhir kita belajar produk sama price ya. Nah, di dalam pertemuan kali ini kita akan belajar P yaitu place. Di mana place itu juga disebut sebagai marketing channel. Oke. Nah, mungkin ini akan dilihat kalau teman-teman belajarnya di kelas ya, kayak kelas satunya kemarin. Kemarin saya tanyakan ada tiga hal, eh apa sebutkan tiga cara yang berbeda yang pernah teman-teman pakai untuk berbelanja di seminggu terakhir. Dan jawabannya bervariasi, tapi di antara banyak variasi tersebut paling dominan adalah mereka check out di online shop. Ya, mereka check out di e-commerce gitu. Itu paling dominan di antara yang lainnya. Nah, oke, kita kembali ke learning objektif kita. Ada beberapa, yaitu yang pertama terkait dengan memahami konsep marketing channels dan juga distribusi. Yang kedua, menganalisis berbagai jenis saluran distribusi. Nanti kita akan belajar macam-macam jenis distribusi itu sendiri. Yang ketiga, mengevaluasi strategi channel management dan mengidentifikasi tren digital dalam distribusi. Nah, ini nanti mungkin saya akan mengelaborasi ke dalam tugas eh, pertemuan kali ini. Nah, jadi apa itu place atau marketing channels? Jadi ini dua hal yang sama ya. Kalau misalnya nanti kalian ketemu sama marketing channel, ketemu place dari bagian 4Ps atau 4P, tolong jangan bingung gitu ya, jangan bingung. Nah, marketing channel itu merupakan suatu bagian dari 4P yaitu place yang mana dia concern terhadap bagaimana produk itu bisa sampai ke tangan pelanggan. Ya, jadi place ingat lagi bukan hanya terkait dengan misalnya apa strategi place dari produk tersebut. Strateginya ada di Jalan Rawamangun Muka nomor 27 misalnya gitu. Bukan, itu adalah lokasi alamat gitu ya. Tapi bukan lagi place itu tuh bukan itu yang dimaksud. Nah, kembali lagi di sini ada channel ya. Channel itu adalah bagian jalur yang dilalui produk dari produsen ke konsumen akhir. Dan itu yang akan dipertimbangkan ketika melakukan strategi pricing atau marketing channel ini. Jadi kita akan berpikir sebagai pemasar gimana nih produk kita itu mau lewat apa aja sampai ke akhirnya ke konsumen. Karena ada yang dia langsung ke konsumen, ada yang memang harus melalui berbagai macam distributor bahkan nggak cukup satu. Itu macam-macam sekali. Ya, kemudian distribusi itu sendiri yaitu proses menyediakan produk di tempat, waktu, dan bentuk yang tepat. Maksudnya apa ini ya? Maksudnya itu ketika di tempat itu adalah ketika misalnya kita mau jualan sesuatu, kita itu nanti pasti akan berpikir, oke, ini apakah perlu offline store atau enggak? Enggak usah ada atau keduanya. Itu adalah salah satu bentuk strategi distribusi juga yang harus kita pikirkan dalam proses penentuan strategi distribusi ya. Kemudian waktu kita mau jualnya kapan? Mungkin kalau untuk produk-produk yang non seasonable ya. Jadi kayak dia nggak terpengaruh sama season apapun gitu ya, itu sih nggak ngefek ya sama waktu tertentu. Tapi ada produk-produk yang memang dia itu hanya dijual ketika di masa tertentu juga. Nah, oleh karena itu si konsumen, pemasar itu juga harus sensitif sama hal itu. Contohnya misalnya kalau apa namanya musim hujan itu pasti ada banyak makanan yang hangat-hangat yang tentunya akan lebih banyak dicari gitu. Atau jas hujan deh, jas hujan itu kan akan banyak dikeluarkan di musim-musim yang memang hujan gitu. Kemudian bentuk yang tepat maksudnya adalah tempat kita mau apa namanya kita mau jualan itu nanti bentuk barangnya itu mau seperti apa. Contohnya ketika kita mau jualan makanan, itu kan kita harus berpikir kalau misalnya memang itu makanan cepat basi, apakah memang di frozenin aja bentuknya atau enggak gitu. Jadi ya udah kita jualan yang memang by pre-order dijual fresh kayak gitu. Kemudian play strategi itu adalah keputusan tentang bagaimana dan di mana produk itu akan tersedia. Jadi sekali lagi bukan tentang
sebuah alamat dari tempat berbelanja atau sebuah alamat dari brand ya, tapi tentang bagaimana dan di mana produk yang akan tersedia tersebut akan kita jual. Oke, nah mengapa place ini penting? Nah, tentunya ada banyak sekali manfaat dari place itu sendiri atau marketing channel yang harus dan wajib difikirkan oleh pemasar. Yang pertama, convenience. Dengan adanya place yang baik, itu tentunya akan mempermudah konsumen untuk menemukan produk kita. Contohnya ketika kita punya villa yang luar biasa bagus di puncak Bogor sana, tapi kita tidak juga punya distribusi channel yang baik, marketing channel yang baik, kita nggak ngasih ke berbagai macam online travel agent, orang nggak akan tahu ada villa sebagus itu gitu ya di puncak, sehingga membuat penjualan kita mungkin nggak akan bagus. Karena ya orang nggak terbantu, orang nggak tahu menau gitu ya. Kemudian cost efisiensi pastinya dengan kita tahu jualannya di mana, harapannya itu bisa lebih menekankan biaya efisiensi kita. Contohnya lagi kita ketika misalnya saya baru ngeh ya, baru tahu kalau kita pesan di satu situs misal di satu website misalnya Traveloka gitu ya. Hotel kita lihat itu book full book semua gitu ya. Tapi kalau misalnya kita hubungin gitu sama salesnya di hotel tersebut ternyata masih ada. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari distribusi strategi yang diputuskan oleh hotel tersebut, kapan mereka cutting ke Traveloka agar si konsumen ini tuh udah langsung aja ke mereka tanpa mereka bayar apa biaya gitu ya. Alasan contoh cost efisiensi ketika menerapkan digital marketing channel yang tepat. Kemudian competitive advantage. Nah, itu terkait dengan ketika perusahaan atau produk itu memiliki place yang tepat, strategi place yang tepat gitu ya. Dia juga pasti akan meningkatkan competitive advantage mereka atau meningkatkan daya saing mereka. Contoh, ketika misalnya villa, kita kita jalan nih, kita jalan ke Bogor gitu ya. Terus kita ditawarin sama biasanya ada bapak-bapak yang banyak nawarin villa-villa gitu. Kita pasti biasanya akan refleks untuk cek Google minimal ya, atau misalnya Traveloka tadi, atau Agoda dan lain sebagainya. Benar nggak sih villa ini ada dan gimana sih reviewnya? Nah, itu kan udah kita banget sekarang ya. Sehingga ketika tidak ada di dalam place tersebut, bisa jadi orang juga akhirnya nggak percaya sama villa tersebut memang bagus gitu. Padahal memang sebenarnya bagus gitu. Nah, itu bisa jadi competitive advantage. Selanjutnya customer satisfaction ya, dengan kita place-nya itu tepat, mudah, membantu, pasti satisfaction-nya juga akan tinggi. Dan terakhir, harapannya bisa encourage coverage dari si market share-nya si produk itu sendiri. Ketika kita punya marketplace, kita kita punya strategi placing yang juga oke, maka market coverage-nya juga akan semakin tinggi. Nah, di sini ada fungsi marketing channels. Yang pertama, information gathering. Nah, jadi pasti ya, namanya channel marketing itu, place tadi pasti ada informasi di mana lokasinya. Tapi ternyata selain itu juga ada banyak yang menawarkan informasi lainnya seperti promosi dan communication. Jadi bagaimana banyak hotel-hotel, villa-villa itu ketika mereka masuk ke dalam aplikasi Traveloka, Agoda dan lain sebagainya, itu kan mereka akan terelaborasi dengan berbagai macam promosi dan juga komunikasi dari baik Travelokanya sendiri maupun berbagai macam fitur bank misalnya pembayaran gitu ya. Itu tentunya juga menjadi satu gain atau fungsi dari marketing channel. Kemudian kontak dan negotiation ya, karena di situ kita bisa saling berkomunikasi, bisa saling bernegosiasi harapannya. Ada ordering payment, physical distribution, dan restacking. Nah, restacking ini sangat berperan penting ketika si konsumen melihat marketing channel itu di tempat yang misalnya kayak Shopee, Traveloka, itu kan kita bisa lebih percaya karena sebenarnya uang kita kan nggak lari langsung ke penjualnya kan. Kayak misalnya bahkan sekarang kayak marketing channel para apa obligasi yang sifatnya bahkan investasi. Itu kan ada satu aplikasi misalnya Bibit deh. Itu membantu kita untuk lebih percaya lagi. Kenapa? Karena ya kita bukan langsung uangnya ke sana sebenarnya. Ada penjamin, ada bank kustodian yang memang menjamin uang kita itu
ada di situ. Nah, itu membuat satu proses marketing channel membuat orang akhirnya juga mau berbelanja di tempat kita dibandingkan mungkin di tempat lainnya yang tanpa ada marketing channel yang baik. Nah, ini ada tingkatan saluran distribusi, ada level 0, level 1, level 2, level 3, itu bisa menyesuaikan. Dari direct marketing, di mana produsen langsung ke konsumen, kemudian ada one intermediary, produsen, retailer, sama konsumen. Itu ada contoh-contohnya ya, Indomaret dan juga brand yang seperti itu. Kemudian tuh intermediaries itu ada wholesaler, retailer, baru ke konsumen. Dan yang ketiga, multiple intermediaries. Ini sifatnya kompleks banget kalau yang ketiga. Jadi mungkin bisa saja apa alurnya itu sangat berbelit-belit untuk sampai akhirnya ke konsumen. Nah, sekarang jenis-jenis marketing channel itu ada berdasarkan ownership dan juga berdasarkan intensitas. Silakan nanti diingat-ingat ya. Nah, untuk berdasarkan ownership itu ada corporate VMS dan kontraktual VMS serta administrative VMS. Maksudnya adalah terkait dengan kepemilikan. Ada kepemilikannya yang memang dia satu perusahaan menguasai seluruh channel. Biasanya seperti Zara, Uniqlo, dia nggak di-franchisein. Beda dengan kontraktual. Ya, oh ya, ya Mas, ya. Oke, oke. Ya. Nah, untuk kontraktual VMS itu contohnya adalah franchise. Ya, jadi ada McDonald, ada Alfamart kayak gitu. Yang ketiga ada administrative VMS seperti PNG ya, dia cukup banyak koordinasi sana sini dalam proses marketing channelnya. Nah, selanjutnya berdasarkan intensitas ada intensive distribution, ada selective distribution dan juga exclusive distribution. Untuk intensive distribution itu kita ingat-ingatnya ketika produk tersebut bisa dijual di berbagai banyak outlet. Ya, Coca-Cola, Indomie nyebar deh kemana-mana. Itu intensif. Tapi kalau selektif itu dia hanya terpilih di beberapa outlet terpilih gitu ya, kayak Nike, Samsung itu kan nggak semuanya ada. Nah, yang lebih lagi adalah exclusive distribution. Dia sangat eksklusif, outletnya itu sangat terbatas, dan biasanya karakteristik dari brandnya adalah dia luxury brand. Ini adalah channel design proses ya, ada analyze customer needs pastinya yang pertama. Jadi terkait dengan STP yang harus kalian tentukan. Yang kedua, set channel objektif ya. Harus menentukan tujuannya, kalian mau jualnya kemana gitu ya, ke siapa gitu, kapan gitu. Kemudian ada identifikasi major alternatif online offline-nya tadi. Kemudian mau di select, mau di eksklusif atau mau di apa namanya, yang sifatnya itu intensif gitu ya. Kemudian evaluate alternatif tadi dan select channel design yang dipilih, yang diputuskan. Selanjutnya ada e-commerce channel, ada own channel, marketplace channel, dan juga social commerce. Kalau own channel itu memang channel e-commerce yang biasanya dimiliki oleh brand tersebut sendiri. Ya, kemudian kalau untuk marketplace channel kayak Tokopedia, Shopee, Lazada gitu ya. Kalau untuk social commerce itu kayak Instagram, Shopping, Facebook, TikTok, pokoknya yang ada kaitannya sama social media. Ini adalah channel management dan evaluation. Di sini maksudnya adalah ketika nanti teman-teman ada di satu bagian dari marketing gitu ya, lalu mengevaluasi place, itu apa aja yang perlu dievaluasi. Tentunya bukan cuman lokasinya strategis apa enggak. No, bukan cuman itu. Tapi yang pertama, partner selection. Misalnya dilihat dari partnernya itu bener enggak sih kita jualnya pakai Shopee, kita jualnya pakai Traveloka, itu bisa dievaluasi di situ juga. Training and support. Jadi product knowledge dari proses salesnya itu seperti apa, bagus apa enggak, ya. Kemudian performance monitoring. Kita harus cek nih, mana nih channel yang paling bisa laku, mana channel yang nggak begitu laku gitu ya. Kemudian relationship management terkait dengan komunikasi, hubungannya oke atau enggak di setiap channel-channel tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke aktivitas diskusi kelompok. Silakan setiap kelompok untuk memilih satu brand dan harus berbeda antar kelompok dan lakukan analisis beberapa hal di sini
ya. Nanti bisa digambarkan melalui poster ya. Jadi nggak usah presentasi, kasih poster aja. Bisa 1, 2, 3 halaman poster nggak masalah. Apa yang penting dalam poster tersebut cukup bisa menggambarkan hasil analisis kalian beserta bukti-buktinya. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.